Selamat datang di Lagapedia. Perjalanan dramatis fase Liga, kompetisi Liga Champions Eropa 2024-2025, akhirnya mencapai garis finish, dengan klub-klub elit Eropa memastikan tempat mereka di babak 16 besar. Berikut adalah klasemen akhir Liga Champions Eropa musim 2024-2025, fase Liga. Peringkat 1, Liverpool, 21 poin. Dengan torehan sempurna, Liverpool tampil luar biasa sepanjang fase grup. Dari total 8 pertandingan, mereka hanya menelan 1 kekalahan, mencatatkan 7 kemenangan, dan mendulang 21 poin penuh. Kemenangan dengan selisih gol 12 ini membawa mereka lolos otomatis ke babak 16 besar. Peringkat 2, Barcelona, 19 poin. Barcelona juga menunjukkan performa mengesankan di fase Liga, dengan meraih 6 kemenangan dan hanya 1 kali seri dari 8 pertandingan. Meskipun tak mampu menyamai poin Liverpool, mereka tetap tampil dengan dominasi yang cukup menjanjikan, unggul dengan selisih gol 15. Dengan 19 poin, Barcelona mengunci tiket ke babak 16 besar, siap menantang lawan-lawan tangguh di fase berikutnya. Peringkat 3, Arsenal, 19 poin. Arsenal, yang kembali menunjukkan kelasnya di kompetisi Eropa, mencatatkan poin yang sama dengan Barcelona, yakni 19 poin. Dengan catatan 6 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan, The Gunners melaju mulus ke babak 16 besar berkat selisih gol yang sedikit lebih rendah dibandingkan Barcelona, yaitu 13. Peringkat 4, Inter Milan, 19 poin. Inter Milan kembali membuktikan bahwa mereka adalah salah satu klub terkuat di Eropa. Dengan 6 kemenangan, 1 seri, dan hanya 1 kekalahan dari 8 laga, Nerazzurri meraih 19 poin dan memastikan tempat mereka di babak 16 besar. Meski selisih gol mereka hanya 10, hasil ini cukup untuk membawa Inter melewati fase Liga dengan mulus, siap menantang lawan-lawan berat di babak knockout. Peringkat 5, Atletico Madrid, 18 poin. Atletico Madrid yang dikenal dengan kekuatan pertahanan solid dan serangan yang mematikan, finish dengan 18 poin, hanya terpaut 1 poin dari Inter Milan. Dengan catatan 6 kemenangan, 2 kekalahan, dan tanpa hasil seri, Los Rojiblancos tetap menunjukkan kualitas mereka di Eropa. Selisih gol 8 menjadi bukti betapa disiplin dan efisiennya permainan pasukan Diego Simeone, yang kini melaju ke babak 16 besar dengan penuh harapan. Peringkat 6, Bayer Leverkusen, 16 poin. Bayer Leverkusen menunjukkan bahwa mereka bukan tim sembarangan, finish di peringkat 6 dengan 5 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan, mengumpulkan 16 poin. Dengan selisih gol 8, tim asal Jerman ini memastikan tiket mereka ke babak 16 besar berkat performa konsisten dan strategi yang solid. Peringkat 7, Lille, 16 poin. Lille tampil solid sepanjang fase grup, meraih 5 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan dari 8 laga. Dengan 16 poin dan selisih gol 7, klub asal Prancis ini berhasil lolos otomatis ke babak 16 besar, mengamankan tiket mereka dengan performa yang cukup konsisten. Peringkat 8, Aston Villa, 16 poin. Satu lagi kejutan besar datang dari Aston Villa. Klub asal Inggris ini mengoleksi 16 poin dengan 5 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan, menorehkan selisih gol 7. Dengan performa yang tak kalah impresif, Villa juga memastikan tempat di babak 16 besar. Tim ini membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar Eropa, menjadi salah satu kekuatan baru yang harus diwaspadai. Peringkat 9, Atalanta, 15 poin.
Meskipun hanya finish di peringkat 9 dengan 15 poin, Atalanta tetap berhasil meraih hasil yang cukup untuk melaju ke babak playoff, yang akan menentukan nasib mereka menuju 16 besar. Dengan catatan 4 kemenangan, 3 seri, dan 1 kekalahan, serta selisih gol yang mengesankan, yaitu 14, Atalanta masih memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di kompetisi ini. Peringkat 10, Borussia Dortmund, 15 poin. Borussia Dortmund, dengan semangat juang yang tak kenal lelah, berhasil mengumpulkan 15 poin dari 8 pertandingan, mencatatkan 5 kemenangan dan 3 kekalahan. Selisih gol mereka yang mencapai 10, menjadi bukti bahwa Die Schwarze-Gelben sangat kompetitif di grup mereka. Meskipun gagal lolos otomatis ke babak 16 besar, mereka masih memiliki peluang besar untuk maju melalui playoff yang penuh tantangan. Peringkat 11, Real Madrid, 15 poin. Real Madrid, salah satu klub paling sukses di sejarah Liga Champions, juga menuntaskan fase Liga dengan 15 poin. Meskipun mencatatkan 5 kemenangan dan 3 kekalahan, serta hanya memiliki selisih gol 8, Los Blancos harus berjuang melalui jalur playoff untuk melangkah lebih jauh. Real Madrid akan tetap menjadi salah satu tim yang paling diwaspadai, meskipun jalur mereka menuju babak 16 besar lebih berliku. Peringkat 12, Bayern Munich, 15 poin. Bayern Munich mengakhiri fase Liga dengan hasil yang hampir serupa. Dengan 5 kemenangan, 3 kekalahan, dan selisih gol 8, Munchen juga harus melalui playoff untuk memastikan tempat di babak 16 besar. Walaupun demikian, kekuatan dan pengalaman mereka di Liga Champions, membuat mereka tetap menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan. Peringkat 13, AC Milan, 15 poin. AC Milan menunjukkan kualitas permainan yang solid di fase Liga, dengan 5 kemenangan dan 3 kekalahan, mengumpulkan 15 poin dan selisih gol yang terbilang tipis, yakni 3. Meskipun tak cukup untuk lolos langsung ke babak 16 besar, Rossoneri berhasil memastikan tempat mereka di babak playoff. Peringkat 14, PSV Eindhoven, 14 poin. PSV Eindhoven, dengan performa yang cukup mengesankan, berhasil mengumpulkan 14 poin dari 8 pertandingan. Klub asal Belanda ini mencatatkan 4 kemenangan, 2 seri, dan 2 kekalahan, serta selisih gol 4. Meski menempati posisi ke-14, mereka masih memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh melalui babak playoff. Peringkat 15, Paris Saint-Germain, 13 poin. Paris Saint-Germain, finish dengan 13 poin dari 8 pertandingan. Dengan 4 kemenangan, 1 seri, dan 3 kekalahan, serta selisih gol 5, PSG harus berjuang ekstra keras untuk melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions. Tim asal Prancis ini kini harus fokus menyiapkan strategi terbaik, untuk merebut satu tempat di babak 16 besar melalui jalur playoff. Peringkat 16, Benfica, 13 poin. Benfica, dengan catatan 4 kemenangan, 1 seri, dan 3 kekalahan, mengakhiri fase Liga dengan 13 poin dan selisih gol plus 4. Meskipun hasil ini tidak cukup untuk lolos otomatis ke babak 16 besar, Benfica tetap berhasil mengamankan tempat di babak playoff. Peringkat 17, AS Monaco, 13 poin. AS Monaco tampil solid dengan mengumpulkan 13 poin, berkat 4 kemenangan, 1 seri, dan 3 kekalahan, serta mencatatkan selisih gol 0. Meskipun mereka tak mampu finish lebih tinggi, Monaco tetap memegang kendali atas takdir mereka, dan kini akan berjuang melalui playoff untuk merebut satu tempat di babak 16 besar. Peringkat 18, Brest, 13 poin. Brest, tim yang mungkin tak banyak diperhitungkan, berhasil mengejutkan banyak pihak dengan meraih 13 poin, hasil dari 4 kemenangan, 1 seri, dan 3 kekalahan. Dengan selisih gol -1, mereka menempati peringkat ke-18, namun masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar melalui jalur playoff.
Peringkat 19, Feyenoord, 13 poin. Feyenoord, dengan catatan 4 kemenangan, 1 seri, dan 3 kekalahan, mengumpulkan 13 poin di fase grup. Namun, dengan selisih gol -3, tim asal Belanda ini harus puas berada di posisi yang membawa mereka ke jalur playoff. Meskipun mereka tak mampu lolos otomatis, Feyenoord tetap berpeluang untuk melangkah lebih jauh di kompetisi ini, dengan ambisi besar untuk menunjukkan kekuatan mereka di babak knockout. Peringkat 20, Juventus, 12 poin. Juventus, yang selalu menjadi tim yang diperhitungkan di Eropa, mengakhiri fase Liga dengan 12 poin, hasil dari 3 kemenangan, 3 seri, dan 2 kekalahan. Dengan selisih gol 2, Bianconeri harus menuntaskan misi mereka lewat babak playoff. Peringkat 21, Celtic, 12 poin. Celtic, dengan semangat juang yang tinggi, meraih 12 poin dari 3 kemenangan, 3 seri, dan 2 kekalahan. Meskipun selisih gol mereka -1, klub asal Skotlandia ini tetap berhasil bertahan di kompetisi dan kini harus melewati babak playoff untuk memastikan kelanjutan langkah mereka. Peringkat 22, Manchester City, 11 poin. Meskipun berstatus sebagai salah satu tim besar Eropa, Manchester City harus puas berada di peringkat 22 dengan 11 poin, hasil dari 3 kemenangan, 2 seri, dan 3 kekalahan. Dengan selisih gol +4, City kini harus melanjutkan perjalanan mereka melalui babak playoff. Meski tidak lolos langsung ke 16 besar, skuad asuhan Pep Guardiola tetap menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai dalam babak knockout. Peringkat 23, Sporting CP, 11 poin. Sporting CP mengakhiri fase Liga dengan raihan poin yang sama dengan Manchester City, yakni 11 poin, berkat 3 kemenangan, 2 seri, dan 3 kekalahan. Dengan selisih gol +1, mereka harus melangkah lebih jauh lewat jalur playoff. Peringkat 24, Club Brugge, 11 poin. Klub Brugge menunjukkan semangat juang yang luar biasa dengan mengumpulkan 11 poin dari 8 pertandingan, mencatatkan 3 kemenangan, 2 seri, dan 3 kekalahan. Namun, dengan selisih gol -4, tim asal Belgia ini harus berjuang lewat babak playoff untuk memastikan langkah mereka ke 16 besar. Peringkat 25, Dinamo Zagreb, 11 poin. Dinamo Zagreb, meskipun mengumpulkan 11 poin yang sama dengan beberapa tim lain, harus terhenti di fase Liga akibat selisih gol yang cukup besar, yaitu -7. Dengan 3 kemenangan, 2 seri, dan 3 kekalahan, mereka terpaksa tersingkir dari kompetisi. Peringkat 26, VfB Stuttgart, 10 poin. VfB Stuttgart menutup fase Liga dengan 10 poin, hasil dari 3 kemenangan, 1 seri, dan 4 kekalahan. Meskipun mencatatkan beberapa hasil positif, selisih gol mereka yang -4 membuat mereka tak cukup untuk melaju ke babak selanjutnya. Peringkat 27, Shakhtar Donetsk, 7 poin. Shakhtar Donetsk berjuang keras dengan mencatatkan 2 kemenangan, 1 seri, dan 5 kekalahan, mengumpulkan 7 poin. Namun, dengan selisih gol -8, perjalanan mereka di Liga Champions harus berakhir di fase ini. Peringkat 28, Bologna, 6 poin. Bologna, yang berusaha keras untuk mengukir sejarah di Liga Champions, mengakhiri fase Liga dengan 6 poin, hasil dari 1 kemenangan, 3 seri, dan 4 kekalahan. Dengan selisih gol -5, mereka gagal melaju lebih jauh dan harus tersingkir. Walaupun tak berhasil meraih tiket ke babak selanjutnya, Bologna tetap dapat belajar banyak dari pengalaman mereka di pentas Eropa. Peringkat 29, Red Star Belgrade, 6 poin. Red Star Belgrade mencatatkan 2 kemenangan dan 6 kekalahan, hanya mengumpulkan 6 poin dengan selisih gol -9. Meskipun memberikan usaha terbaik mereka, hasil ini membuat tim asal Serbia tersebut tersingkir dari Liga Champions.
Peringkat 30, Sturm Graz, 6 poin. Sturm Graz, meskipun mampu meraih 6 poin dari 2 kemenangan, 0 seri, dan 6 kekalahan, akhirnya harus tersingkir dengan selisih gol minus 9. Perjalanan mereka di Liga Champions musim ini penuh dengan perjuangan keras, tetapi mereka tak cukup untuk lolos ke babak selanjutnya. Meskipun tersingkir, Sturm Graz telah menunjukkan tekad dan semangat yang patut diacungi jempol. Peringkat 31, Sparta Praha, 4 poin. Sparta Praha berjuang dengan maksimal, namun hanya berhasil mengumpulkan 4 poin dari 1 kemenangan, 1 seri, dan 6 kekalahan. Dengan selisih gol minus 14, tim asal Republik Ceko ini tak mampu bertahan di kompetisi bergengsi Eropa ini. Peringkat 32, RB Leipzig, 3 poin. RB Leipzig, yang sebelumnya diunggulkan, harus mengakhiri petualangannya di Liga Champions dengan hasil yang mengecewakan. Hanya meraih 3 poin dari 1 kemenangan dan 7 kekalahan, dengan selisih gol minus 7, Leipzig gagal mencatatkan hasil positif yang cukup untuk melanjutkan ke babak 16 besar. Peringkat 33, Girona, 3 poin. Girona, debutan yang mencoba tantangan besar di Liga Champions, hanya mengumpulkan 3 poin dari 1 kemenangan dan 7 kekalahan. Dengan selisih gol minus 8, tim asal Spanyol ini juga harus tersingkir dari kompetisi ini. Walaupun langkah mereka terhenti, Girona telah memberikan permainan yang mengesankan, dan pasti akan kembali lebih kuat di masa mendatang. Peringkat 34, RB Salzburg, 3 poin. RB Salzburg mengakhiri petualangannya di Liga Champions dengan 3 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 7 kekalahan. Dengan selisih gol yang sangat besar, minus 22, tim asal Austria ini harus tersingkir dari kompetisi. Peringkat 35, Slovan Bratislava, 0 poin. Slovan Bratislava, yang berusaha keras untuk bersaing di pentas Eropa, harus mengakhiri perjalanan mereka tanpa meraih 1 pun poin. Dengan 8 kekalahan dari 8 pertandingan dan selisih gol minus 20, mereka tersingkir dengan kecewa. Peringkat 36, Young Boys, 0 poin. Young Boys juga mengalami nasib serupa, mengakhiri fase liga tanpa mengumpulkan poin. Dengan 8 kekalahan dan selisih gol minus 21, tim asal Swiss ini tersingkir dari ajang Liga Champions Eropa musim ini. Meski hasil mereka tidak mencerminkan potensi sesungguhnya, mereka telah memberikan perjuangan keras melawan tim-tim besar Eropa, dan tentu saja akan berusaha untuk kembali lebih kuat di musim depan. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen.